Predator kan tadi udah di-mention juga sama Kambun. Kira-kira ada Sapo Seindang. Ada Evo Saleta dengan 97 poinnya, lalu ada Evos Nune 97 poin juga, lalu ada Evos Moon 86 dan juga ada Bigatron Bella 82 dan juga ini dia yang tadi sudah aku mention Opi Ratih dengan 82 poin. Wow, hampir ya, bukan hampir lagi sih. Memang sudah didominasi top 5 Predatornya teman-teman daripada Evos Luna. Tapi jangan salah ada Bella dan juga Ratih. Kali ini yang udah mulai membayang-bayangi player-player daripada tim Evos Luna. Walaupun kita lihat dari gap poinnya sih lumayan lah ya. Sekitar belasan poin dari Bella dan juga Ratih untuk menyusul Nune ataupun Aleta itu sendiri gitu kan. Nah, karena kita tadi udah bahas point kill Sudah. kita udah bahas drop zone Sudah. tinggal kita bahas overall standingnya. Let's go. Karena dari tadi kita udah menerawang-rawang dan ini dia Evos Luna dengan 707 masih terlihat 8 di angka nolnya. Tapi dengan 707 poin memuncaki untuk overall standings sementara aja karena kita masih nggak tahu seperti apakah hari ini permainannya, apakah Evos Luna masih bisa konsisten dengan beberapa kali buyahnya dengan 8 round yang akan kita mainkan hari ini, dan juga kita bakal ngelihat nih tim mana lagi sih yang mungkin akan mencoba untuk merebut kebuyahan mereka untuk hari ini karena sudah diatur. Yang belum diatur adalah jodoh. Udah juga sebenarnya. Kalau di atas 30 Tuhan angkat tangan biasanya. Oh gitu. Iya, di atas 30 udah mulai flash sale ya. Iya, sudah mulai flash sale. Siapa aja yang mau yang dapat ambil. Gitu kan ya. Itu Aleta masih sempat buat take a selfie. Oke, jangan lupa ya di swipe up. Nonton di FF Esport ID. Udah. Oke, nggak di post dulu, langsung ditaruh. Yang penting udah ada ya. Nanti tinggal di postnya ada. di round kedua mungkin kalau misalkan mereka udah dapat buya. Cile pede aja dulu ya. Oke. Pede dulu. Tapi setiap round kita sudah ngeliat nih, ternyata dari semua tim sudah mencoba untuk turun di area drop zone mereka, dan as always harusnya dari posisi atas si Pierre itu nggak ada gangguan. Dan kalau nggak salah, kalau kita ngeliat ini anak-anak dari Evos Luna turun di area dua kota, si Pierre dan juga Bullseye dikuasain selalu. Tapi di area bawah itu ada peperangan harusnya dari Opi. Yes, tapi Opi yang menarik kali ini Opi nggak turun di graveyard ya. Yang akan terjadi di area Bermuda tadi, dan kalau kita bisa bilang ini adalah agresif dari anak-anak Bigatron Lux. Wah, ini big applause ya. Gue dari awal amazed banget sama Bigatron Lux. Karena kalau kita lihat dari early pace, lu lihat Kabun ini benar-benar dari menit ke-8 mereka tuh jatuh bangun banget. Setiap mereka rotasi dari checkpoint ke checkpoint selanjutnya, selalu ketemu orang, walaupun mereka 1 kenok, 2 kenok bisa hidupin kembali, mereka bisa finish di hashtag ketiga. Ya, walaupun kita bilang lagi ya, sebenarnya anak-anak Bigatron itu bermainnya agresif, tapi mereka tuh kompak banget. Bahkan sampai ke late game aja nggak kehilangan 1 orang pun, kecuali waktu memang zona sudah menyusut sekali gitu. Terhilangkan 3 orang aja. Kenapa? Karena memang kunciannya adalah mereka tuh regroup sekali waktu melakukan rushing, dan mereka tuh mempunyai banyak resource. 1 orang aja kalau nggak salah tadi berbekalnya tuh globalnya tuh 6-7. Jadi itu sudah pastinya bikin kuat banget, apalagi dengan adanya mekanik mereka per individu dari mereka sendiri yang memang nggak bisa dibilang main-main. Harusnya dengan aim sakit dari anak-anak Bigatron masih bisa mencoba untuk nge-counter anak-anak dari Evos Luna. Nah, posisinya nih sulit banget. Yes, tapi tanpa berlama-lama KB Bimbun, ini dia kita langsung aja sajikan Kalahari di game kedua kita pada sore hari ini. So Survivors, jangan lupa dukung tim kesayangan kalian tanpa menjatuhkan tim lawan. Di mana kita ada garis pesawat yang akan berakhir di daerah Mammoth. Beberapa tim pun sudah mulai memilih drop zone masing-masing, di mana confinement akan menjadi opsi yang masih sama oleh teman-teman daripada Bigatron Lux dengan adanya Blue Zone, dan Evos Luna masih di The Maze. Dan juga kita lihat masih belum ada penumpukan yang terjadi sejauh ini, kecuali mungkin Jacob Sugar Baby dan di Foundation. Kali ini di mana MPX Azir dan juga Dave Nation Esports kali ini akan coba untuk melakukan satu pertempuran di awal mula Kalahari kali ini. Aja Becaki Pancarasia, Marawa sama satu lagi yang tadi ada lone survivor. Harusnya sulit sih melakukan rotasi karena balik lagi resource mereka masih nggak cukup. Tapi kita bakal keep dulu karena masih ada Steffi ternyata yang langsung di secure. Steffi ternyata kali ini datang ke arah checkpoint selanjutnya daripada Evos Luna. Yang kita tahu Evos Luna selalu mengamankan panggung kematian atau Ravenry ya. Gimana tadi Steffi mungkin gak expect ternyata posisi dari Evos Luna di sana lagi dan lagi. Fafa ini kayak dejavu. Gue pernah melihat mereka bertempur semacam ini, tapi Evos Lunanya langsung melakukan rush ke arah posisinya Fafa dan memberikan surprise attack. Itu ada Aleta kalau gue nggak salah waktu itu ya di match day keberapa gitu kan. Tapi Evos Luna ternyata masih mampu untuk menumpangkan 1 player. Masih barusan lagi latihan tangan. Enggak, itu dia tuh mau ngeluarin duel sih harusnya. Latihan tangan tapi jadinya ya. Stretching Stretching nggak apa-apa ya, pemanasan ya.
Evos Luna ya. Karena dengan posisi Refinery harusnya menjadi perebutan ya, apalagi dengan adanya MPX yang sudah mencoba untuk mengamankan area Refinery terlebih dahulu. Walaupun akan ada third party kali ini di mana Karya Ayam melakukan support yang sangat baik, tapi Tessa menerima satu headshot dari sisi kanan, yaitu ada Evos Luna. Halo, Giant Party. Evos Luna coba mendekat ke arah pertarungan di mana Void SBO kali ini coba menarik mundur karena mereka tahu ada orang ketiga yang tidak pernah mereka harapkan. Di mana teman-teman dari BCK Wajaran saya sudah mulai di upside satu persatu oleh Evos Luna. Kali ini giliran Void SBO, satu flash freeze dilempar ke arah atas, mendelay pergerakan daripada Void SBO. Dikepung sudah rumahnya Aleta di sisi yang cukup jauh melakukan backup fire, tapi di bawah ada Kiko yang masih tersisa. Satu serangan dilakukan, namun Kiko pun sulit untuk diselamatkan nampaknya. Void SBO menjadi next target untuk Evos Luna, di mana Aleta sudah terspot kehadirannya. Mon langsung dijatuhkan, tapi kita lihat dari teman-teman Void masih cukup survive. Satu tukar satu kah? Oke, dan kita bakal lihat ternyata kalau kita perhatikan Aleta sudah mengeluarkan satu M79-nya dan kali ini Aleta bakal mencoba untuk melakukan distraksi dulu. Oke, ada Mars juga yang bakal mencoba untuk melemparkan satu granatnya. Ega bakal mencoba untuk spray di sisi lain dengan Jet Capital Sugar Baby. Dan anak-anak dari Pandora kali ini berhasil mendapatkan anak dari MPX Indri yang sudah harus terkena knockdown. Pertempuran tak terhindarkan dan Jet Sugar Baby juga harus dipulangkan di posisi ke-10. Sayang banget. Tapi Void SBO kali ini masih bisa bernafas sedikit lega, di mana zona ternyata berhenti nggak mepet ke mereka. Tapi hati-hati ini mereka bakal susah, karena kalau turun Evos Luna udah jagain di bawah. Apakah akan ada satu orang yang memberikan distraksi menjadi umpan saja? Merge langsung maju. Bigetron Lux finish di posisi ke-9, namun Watashi dan Kolapon harus terjatuh dan Void SBO harus merasakan keganasan daripada sang macan putih kita, yaitu Evos Luna dengan 8 poin eliminasi. Tapi nggak sampai di sana pertarungan mas yang cukup legit daripada Cantikpa tentunya dapat memberikan sedikit pressure terhadap Evos Luna. Namun Evos Luna langsung membagi fokus mereka sisi lain. UNP Poblos mengamuk nampaknya, di mana Eko efek Sasir menjadi makanan yang cukup empuk. Di satu sisi yang lain Merge coba untuk menghalangi perjalanan pada Apex Pandora, melakukan spam tembakan, satu play berhasil didapatkan, namun zona udah mulai menghantui di belakang Evos Luna. Di sisi lain Moon coba memberikan backup fire selagi teman-teman yang melakukan rotasi, tapi granat yang masuk di celah yang sekecil itu ternyata mampu menumbangkan seorang Moon. Cela harus terjatuh. Rahel nampaknya masih sempat untuk melakukan serangan balasan terhadap musuhnya, sementara Cela masih sempat diselamatkan. Di sisi lain Evos Luna masih bergelut sangka dengan teman-teman dari tim Penderex. Sampai di mana ada orang ketiga, itu Rahel yang membuat teman-teman dari Evos Luna mendapatkan sedikit keuntungan. Rahel coba melempar satu flash freeze ke arah depan, ada sekarang yang diluncurkan, namun ternyata di luar ekspektasi. Tembakan yang cukup sakit masukkan seorang Rahel. Ega dan Feby masih sempat untuk melindungi seorang Rahel kali ini. Di balik adanya satu glue wall, Evos Luna akan melakukan gerakan sedikit melipir ke kanan, masuk ke sana. Tapi hati-hati dari teman-teman Evos Luna, karena di bawah ada Iko Natsuka juga yang akan siap untuk masuk ke arah UNP Poblos. Feby pun terjatuh, coba fokus ke arah tim Iko Natsuka itu Unity menjadi orang terakhir kali ini. Namun di sisi lain Evos Luna again and again, back to back, booyah di round kedua kita. Oh my god, ditaunting duluan dia sama Aleta. Itu dia luar biasa anak-anak dari Evos Luna. Congratulations, 2 kali buya sudah dibungkus sama anak-anak dari Evos Luna. Oke, dan kita bakal ngeliat dulu ya, kita bakal perhatikan seperti apa sih pertempuran yang ada di area Kalahari ini. Karena pada Pandora sendiri sebenarnya dia sudah dapat beberapa pundi poin kill atas dasar anak-anak dari OP, tapi Rati di sini sangat-sangat tidak sigap. Dia tahu banget posisinya, dia benar-benar kejepit dari segala arah dan posisinya benar-benar sangat tidak memungkinkan untuk OP coba untuk bertahan, dan akhirnya harus dipulangkan terlebih dahulu. Dan dengan posisi seperti ini Nune luar biasa ya, walaupun Aletanya balik lagi, Aletanya mencoba untuk cover karena dia sadar dia menggunakan senjata M79. Kalau misalkan mereka masuk dari Aleta masuk ke dalam area rumah, ini harus blunder dari Aletanya sendiri, karena M79 kalau misalkan mau dipakai di dalam rumah itu sangat tidak wise banget. Dengan posisi dia tahu juga masih ada 3 tim, dia mencoba saling menginformasikan kepada semua teman-temannya yang 3 orang berada di dalam rumah. Apalagi dengan posisi seperti ini, Voidnya berada di atas, sedangkan masih ada 1 tim yang di bawah harus berhadapan dulu sama anak-anak dari Evos Luna. Sedangkan Voidnya dia masih nggak tahu nih informasi yang lebih akurat lagi, karena visionnya juga sebatas hanya mereka di atas aja, semuanya numpuk di atas. Begitu anak-anak Evos Lunanya mencoba untuk melemparkan 1 granat dari Merge, dan juga ada backupan dari anak-anak dari Aleta mencoba lagi kejepit, itu yang ngebuat ya keadaannya benar-benar kebalik parah. Itu dia. Anyway Survivors, pada hari ini kita sudah memasuki match ketiga kita.
dimana kita bakal menyaksikan bahwa permainan di Purgatory khususnya akan seperti apa. Kalau lu lihat dari OB sendiri, mereka memiliki keputusan untuk turun di daerah Forge berdekatan dengan Madura Prime. Jaya, seperti base-nya untuk Obes tapi agak sedikit berbeda untuk Madura Prime. Riset mentalnya itu menjadi salah satu faktor yang harus benar-benar diperhitungkan oleh mereka. Tapi sementara itu kita bakal melihat adanya peperangan antara robot merah dan juga macan putih, di mana seorang Moon udah cukup sekarat, tapi seorang Aleta juga memberikan satu damage yang luar biasa besar ke arah depan atau Bigetron Lux, di mana seorang Moon ternyata ditumbangkan oleh Groot dari kejauhan. Bakal di-secure kill-nya. Hanya menyisakan 3 orang aja dari EVOS Luna, tapi mereka tidak akan berhenti untuk memberikan satu play yang sangat agresif tentunya untuk Bigetron Lux. Ini jarang-jarang banget di situasi ketemu antara EVOS Luna dan juga Bigetron Lux di ini sebetulnya bukan fase early game lagi, tapi menit ke-10 timnya masih 12. Masih 12. Belum ada satupun yang berhasil ditumbangin. Kalau misalkan dari EVOS Luna sama Bigetron Lux-nya perang di sini, tidak menutup kemungkinan dua-duanya yang ke shutdown, karena di arah belakang sana kita masih melihat ada Pandorex AP. Bahkan tadi Moon aja ketembak sama player dari tim Obes gitu. Ini bukan satu kabar baik buat EVOS Luna kalau misalkan mereka mau engage langsung ke arah pertahanan dari Bigetron Lux, mengingat zonanya pun nggak di sini dan mereka masih banyak sekali kesempatan untuk escape melewati arah yang lain dan menghindari pertempuran bersama dengan tim Bigetron Lux. Yang masalahnya mereka juga nggak tahu yang barusan ditagi Jet Capital Sugar Baby pun bahkan harus tumbang sebelum OP Phoenix-nya terjatuh. Sebelum OP Phoenix-nya terjatuh, dan di lain sisi kita bakal menyaksikan di mana Bigetron yang sedang melakukan commit ke arah depan justru malah terbackstep oleh pergerakan dari EVOS Luna. Cukup mengerikan, menyisakan seorang Kagura yang harus melawan 4 orang di jump shot oleh seorang Moon, dan justru OP Phoenix di takedown terlebih dahulu ketimbang Bigetron Lux. Dan ini tentunya menjadi PR yang sangat sulit untuk Bigetron Lux. Entah gimana keadaannya tadi gitu loh, sampai Bigetronnya kan dia berhasil ngelihat duluan tuh ada Moon yang berhasil nge-revive, terus kita pindah ke arah pertempuran yang lain. Dan setelah waktu itu terlewati, justru malah Bigetronnya kejepit dari segala arah, bukan kayak EVOS Lunanya yang kejepit gitu loh. Padahal Bigetron yang telat masuk zona, EVOS Lunanya nahan beberapa playernya di arah luar, dan Bigetronnya dipaksa buat masuk ke tengah. Itu sebelum EVOS Lunanya masuk ke arah tengah. Betul, dan ini adalah kelebihan dan kekurangan untuk bermain sebagai 4 orang yang cukup merata ya. Iya benar. Kalau misalkan lu bermain dengan gaya BTR, oke, lu dengan defending yang lu punya lu bakal kuat ketika lu memiliki kompon. Tapi ketika lu berada di open field, lu bakal ketergantungan satu sama lain untuk saling menyelamatkan. Berbeda dengan EVOS, kalau mereka melakukan split, mereka bisa nembak ke siapa aja, mereka nggak komit ke satu tim aja. Ketika ada plan yang tidak berjalan dengan sangat mulus, mereka tinggal ya udah siapa yang mau cabut dan ke arah mana gitu loh. Dan jaga diri yang paling jaga diri. Intinya dari permainan split yang dilakukan oleh EVOS Luna adalah mekanik dan juga micro yang harus tinggi. Wah. Soal mekanik juga kali ini Ega berhasil men-take down satu player dari tim Obes di jarak kejauhan, tetapi kali ini ada juga satu player dari tim Eiko Natsuka yang harus terpulangkan menuju ke arah lobby. Apa tuh? Lu lihat kalau dari EVOS Luna ini kan ngebagi akhirnya posisinya tuh. Iya benar, ya kan? karena beberapa playernya tadi udah ke pick off. Udah ke pick off terus dihidupin lagi dan gak punya resource yang cukup dan turun di area yang berpisah. Coba kalau lu bayangin mereka semua nge-stack di satu tempat, satu posisi, dan mereka ada di open field tadi ditembakin dari berbagai arah. Gua rasa mereka nggak bakal survive sejauh ini sih. Yap, sampai ke 6 besar masih nggak aman-aman banget juga sebetulnya. Tapi usahanya masih bisa diteruskan gitu untuk tim EVOS Luna. Sementara di arah luar ada ACA yang harus sudah ter-take down karena zona sudah sangat menyakitkan, tidak bisa di-ending karena terhalang satu buah kompon dan MPX Acer. Aduh, EVOS Luna pada akhirnya harus tereliminasi di posisi ke-6, dan ini menjadi kesempatan buat MPX Acer tentunya. True, harus terkena down, digigit oleh zona. Yap, dan buyah untuk Pandora X AAP. Dan sempat kita melihat bagaimana cantiknya Santikva bermain dengan Wukong. Satu-satunya player yang masih tetap bertahan setelah melewati banyak sekali patch update yang membuat Wukong ini sebetulnya nggak jadi sesuatu yang meta banget gitu loh. Benar. Itu bukan cuma pas MPX sama Eiko Natsuka doang. Benar. Tadi masih ada EVOS Luna sama Bigetron yang Bigetronnya tumbang di tengah-tengah kejepit. Bisa aja mereka komit masuk ke arah dalam gitu ya kan. Dan kita bahas sedikit perjalanan dari MPX Acer yang cukup jauh dari bagian atas dan ngedrop mereka juga di area force. Kita sempat terakhir melihat mereka di bagian ujung dari Mod House, bagian permukaan dari Mod House, dan masuk menuju ke area Marble Rocks dengan berbekal punya poin eliminasi lebih dari 10 tadi. Dan
Kekurangannya adalah mungkin mereka kurang dari apa sih namanya jumlah player. Betul. Karena tadi sempat keculik juga sama Amoy dari tim Eko Natsuka 2 melawan 4 player dari tim Pandora AAP, itu jadi sulit juga buat tim MPX. Sementara ini dia aksi dari Cantikva. Dan kalau lu ingat juga ya, beberapa kali Groot ini membuat perjalanan dari seorang Cantikva itu berjalan dengan sangat mulus. Ya. Granatnya dilemparin, kenok satu. Itu kan otomatis sebagai frontliner lu kayak map Alvin. Kemana sih Alvin? Kagak tahu dah. Aduh, kayak ke railroad dah dia atau Garrison ya? Aduh. Garrison katanya. Garrison nih, kalau kita ngomongin kemarin di dock itu ada BTR. Biasanya ditubrukin terus sama temen kita, Macan Putih. Oh iya. Mainannya agak ke atas juga ya. Tapi nggak ada alasan buat tabrak menurut gua sekarang, karena daerah railroadnya sendiri ini menjadi daerah blue zone. Betul. Kalau memilih untuk turun ke arah dock, menurut gua malah jadi rugi nggak sih? Tapi dari gerak-geriknya, gesturnya justru malah ada pergerakan buat nabraking dan nyisain JJ yang bakal tetap ke enggak, ternyata aku kira mau nabrak, ternyata pas baru masuk ke area carousel, belok kanan balik lagi ke dock. Area dropnya kan memungkinkan buat EVOS Luna. Kan ternyata bukan, lebih ke arah OP gitu ya. Kali ini ada satu orang yang sudah di take down Bigan. Nune harus tertumbangkan, belum bisa diselamatkan, sementara Aleta membalaskan takedown ke arah seorang Cleo. Kali ini dari Nune belum bisa di-taunt, tapi Aleta berhasil ditumbangkan, balas orang seorang Cleo, bahkan Aletanya harus di-ending. Mert juga tumbang, tapi pun tersisa sendirian. Kali ini bakal kesulitan dihajar oleh 4 orang sekaligus, masih dapat 1, bahkan 2, bahkan kita melihat ledakan dari Melonya, mendapatkan 2 takedown dan tidak, ternyata Skyla Rati menjadi penyelamat. Hampir ada satu kondisi di mana clutch play yang berhasil dilakukan oleh seorang Moon cukup menjadi buah yang sangat manis, tapi ternyata masih ada satu orang yang tersisa dari seorang Ratih yang memiliki posisi yang tidak jauh dari peperangan yang baru terjadi, berhasil melakukan eksekusi terhadap player terakhir dari teman-teman EVOS Luna. Bigatron Lux dipaksa pulang di posisi keempat, tapi kita melihat ada juga pelontar seorang Groot, masih belum on point, masih ada lawan di sebelah kanan, masih coba dicari terlebih dahulu dari 3 tim yang tersisa. Kali ini menyisakan satu lagi di arah belakang, ini bakal jadi angin segar untuk Pandora X AP karena 1 lawan 4 langsung dibikin turun dan boya untuk Pandora X AP. Luar biasa sekali Skyla. Ini memiliki bisa gue bilang game plan yang cukup berbeda dengan yang lain ya. Kalau yang lain itu mereka punya yang namanya strategi, sama halnya kayak EVOS Luna yang selalu men-split posisinya, BTR yang bermain secara objektif dan memanfaatkan late gamenya. Tapi dari AAP sendiri bukan tentang objektif dari game plan yang dia miliki, tapi objektif dari status yang dimiliki dari masing-masing playernya, Pak. Menyesuaikan dengan ability dari player ya. Betul, dengan status dan juga bisa gue bilang skill individu masing-masing playernya dan juga penggunaan senjata dari masing-masing playernya. Itu yang menjadi Pandora X AP ini cukup bisa gue bilang unik lah, berbeda dengan yang lainnya. Dan bahkan ketika tadi di momentum seperti ini gue nggak bener-bener ngeh juga kalau Cantikva tuh ya udah dia nggak ngapa-ngapain. Dia nggak ngapa-ngapain, men. Beneran bengong, cuma dapetin info dari teman-temannya dan teman yang ngasih info baru dieksekusi ya. Betul, dan seperti yang gue bilang, kalau misalkan dia udah berada di akhir zona atau ada beberapa orang yang coba untuk masuk ke daerah pertahanannya, disitulah tugas Cantikva yang sebagai sang eksekutor benar-benar harus clean gitu. Kalau misalkan lu bisa bayangin ya, kalau misalkan tadi kondisinya di rush kayak gitu, Cantikvanya kenok duluan, teman-temannya bingung. Terus lu ngapain, men? Berarti kalau misalnya mereka ada di kolom sebelah kanan, mereka nggak akan semangat. Betul. Tentunya akan ada survivors yang semangatin mereka. Dan tanpa berlama-lama, langsung aja Kak Baby Moon, kita masuk ke Bermuda di round kelima kita pada malam hari ini. Hayo.
Oke, dan ternyata untuk garis pesawat ini ya, kalau kita lihat mengarah ke area Riverside, harusnya nggak sulit dong untuk anak-anak EVOS Luna coba untuk turun ke drop zone mereka. Dan kita akan concernnya ke anak-anak Bigetron, karena dia harus transit sejauh mungkin untuk mengiringin area sentosanya. Kali ini di area mil, Teman-teman daripada tim Dev Nation tadi terpisah. Kita kan rumah kayu, jaraknya lumayan sulit untuk regroup. Tapi Dev Nation ternyata berhasil mengatur strategi setup yang cukup matang. Tapi tandu pembahasannya, di mana EVOS Luna kali ini ada juga tim OP Phoenix dan juga MPX Azure, yang mana 1 poin eliminasi berhasil secure, bahkan 2 poin eliminasi berhasil diamankan oleh teman-teman daripada tim OP Phoenix. Menjadi satu informasi segar di mana mereka tinggal cari 2 player yang lainnya. Tapi Leta 1 jump shot masih bisa untuk digocek, 1 respon glual yang cukup baik menghalangi serangan demi serangan daripada OP Phoenix, namun tidak bertahan lama. 1 player lagi berhasil didapatkan, menyisakan Steffi saja seorang diri. Tapi EVOS Luna siap untuk berbuat ulah, ingin ikut di arah pertempuran di mana seorang Rati berhasil dijatuhkan. Aleta mencari jalan lainnya, melihat keadaan sekitar, coba untuk mencari posisi dari teman-teman OP Phoenix. Leta sudah mulai terlihat, Aleta dan Leta kira-kira siapa yang lebih galak? 1 Skyler di backup dengan 1 tembakan. Leta pun tidak bisa terselamatkan kali ini. EVOS Luna memegang kendali, coba untuk turun, mencari celah lainnya. Di bawah ada Nune, 1 tembakan sudah diaktifkan. Respon keluar cukup cepat dari seorang Nune, juga masih bisa untuk menghalangi serangan balasan. Di mana Nune mendengar bawah, tembakan yang cukup on point. 1 kill tambah untuk EVOS Luna. 1 orang lagi looking for more. EVOS Luna gak mau ketinggalan siapapun, 1 pun gak dilewatin sama sekali. Coba mencari salah satu daripada MPX Azure, di mana Steffi, Rati harus berlari sejauh mungkin, disengage dulu dari keganasan EVOS Luna. oh my god, anak-anak MPX yang gak turun di area observatory mencoba untuk turun ke area hangar, melainkan mencoba untuk natakin tim yang memang ada di area hangar. Kali ini harus tertatakin oleh ganasnya EVOS Luna, sang macan putih kita. Dan ini sudah terlihat jelas yang dimana EVOS Luna tidak membiarkan 1 personil yang tersisa dari anak-anak OP kali ini kehilangan begitu aja. Tapi ada comeback harusnya dari MPX, dan Azure berhasil dipulangkan di posisi ke-11. Yes, harus dipeluang di posisi ke-11. Sayang sekali memang keunggulan jumlah itu sangat berpengaruh besar di setiap pertarungannya. 5 poin eliminasi telah diamankan oleh EVOS Luna. Walaupun aduh Moon, udah low banget. Ada zona juga yang kali ini harus dirasakan pedihnya oleh teman-teman daripada EVOS Luna. Tapi aman. Karena untuk dari EVOS Luna sendiri walaupun minim secara resource, at least mereka udah bisa clear area yang ada di sekitarnya. Tapi PR EVOS Luna sekarang mereka masih ada di graveyard, sementara zonanya juga udah mulai mau bergerak lagi, masih 50 detik lagi sebenarnya, tapi nggak boleh terlalu lama juga. Keterlambatan rotasi nanti impactnya bakalan besar banget. Kalau mereka terlambat, mereka bisa terkena cutting rotation, tapi jangan khawatir, ada launch pad. Ya, dan ini dia kita bakal ngeliat ke arah manakah anak-anak EVOS Luna untuk mencoba untuk rotasi untuk kedua kalinya. Dan kali ini kalau kita ngeliat sebenarnya Darimon masih mencoba untuk melakukan lootingan. Dia masih tahu banget bahwa helmnya juga bocor, face-nya juga udah rusak. Kali ini mencoba Unity, mencoba untuk regroup dan mencoba untuk membalikan keadaan, apalagi tadi masih ada double factor peperangan jarak dekatnya yang benar-benar dimanfaatkan dan on point sekali dari anak-anak dari Eko Natsuka. Tapi kali ini kita keep dulu karena masih ada Merge yang bakal mencoba untuk melemparkan 1 granat ke arah atas. Sudah terkena beberapa damage kali ini. Ternyata flash granate ice yang sudah dilemparkan, dan kita bakal ngelihat lagi seperti apakah pertempuran dari EVOS Moon dan juga dari Bigetron, Julia. Wow, EVOS Luna, ini dia perang papan atas. Aleta berhasil di pick off, begitu saja langsung dilakukan 1 ending terhadap Aleta. Moon coba mengurung diri namun di luar. Tidak menyadari ada pergerakan dari sisi kanan yang harus menjatuhkan dirinya. BKB cukup cepat kali ini dari seorang Moon. Yang flanking karena seorang Kagura masih sama-sama berhasil memasang 2 gluol. 3 player daripada EVOS langsung mengejar seorang Kagura menjadi orang terakhir. Lone Survivors Kagura tidak bisa karena ini akhir untuk Bigetron Lux di posisi ke-7. Oh my god, ini kayaknya 2 kali ya anak-anak dari EVOS Luna dan juga Bigetron harus bertemu gitu. Dimana tadi kalau nggak salah di area Purgatory mereka harus bertemu, dan kali ini harus bertemu lagi di area Bermuda, dan langsung dipulangkan sama EVOS Luna yang ini kalau bisa dibilang EVOS Luna sudah sangat-sangat aman banget dengan posisi pertamanya. Karena dengan anak-anak Bigetron yang harus terpulangkan di early, sayang sekali, dan kita sudah ngelihat dengan poin kill yang juga tidak terlalu banyak yang sudah dikantongi anak-anak dari Bigetron. Tapi kali ini kita bakal keep dulu karena 6 tim
yang tersisa ini ada anak-anak dari Jet Capital Sugar Baby. Aduh. Dixby-nya harus terkena dan di tangan Chang Tifa menggunakan satu senjata jarak jauh yang sangat mematikan. Satu senjata jarak jauh yang mematikan berhasil menembakkan seorang Dixby, tapi dengan jarak yang jauh juga masih sempat untuk diselamatkan. Setuju. Karena musuhnya nggak bisa melakukan inisiasi lanjutan, yaitu melakukan upaya rush. Ending. Karena itu juga jaraknya jauh, terlalu beresiko. Kalau mereka nyebrang terlalu open secara posisi. Tapi ada EVOS Luna kali ini yang nampaknya akan menjadi penyelamat untuk Jet Capital Sugar Baby, karena mereka mendekat ke arah Void SBO dan Dixby lagi jatuh kedua kalinya. Namun bisa diselamatkan lagi dan lagi. Terlalu jauh jaraknya. Namun Mers dengan satu flash freeze dilempar ke arah dalam, mendelay pergerakan dari teman-teman Void SBO, mendistract posisi dari Void SBO. Dari sisi kanan ada Moon yang coba untuk sedikit demi sedikit masuk ke arah rumah. Aleta pun memberikan sedikit tembakan peringatan ke arah teman-teman Void SBO. Langsung bergerak cepat naik ke lantai 2. Dicari ada satu player. Respon global yang cukup cepat, masih bisa untuk mengurung diri teman-teman daripada Void SBO. Coba untuk melakukan upaya reviving, tapi kita lihat dari Aleta maju cukup kekeh. Merge dari sisi kiri ada tembakannya tidak terduga, berhasil menjauhkan seorang Merge. Di end begitu saja. Nune menggila kali ini, menambah poin eliminasi. Akankah ia mengejar predator dari seorang Aleta? Tapi kita lihat di sisi kiri ada yang berlari-lari manja, coba untuk dicari, lompat keluar rumah, sudah mulai disadari oleh seorang Nune. Hati-hati, surprise, satu jump shot langsung disandwich oleh 3 player sekaligus. Di end sekaligus juga 12 poin eliminasi EVOS Luna. Wow. Wow. Lu lihat Kola tadi benar-benar dikerumunin sama 3 orang anak-anak dari EVOS Luna. Dan kali ini masih ada Amoy yang dimana Eko Natsuka masih mencoba untuk pertempuran dengan Pandora. Di sisi lain Pandora juga berhasil mendapatkan 1 orang dari Pande. 2 orang sudah terkena knockdown. 2 orang masih mencoba untuk mencari informasi lebih akurat, tapi Amoynya juga terasa sendirian. Amoy cukup kesulitan harusnya karena masih ada Pandora. 3 orang. Ini eksekusi yang sangat tidak balance. Dengan kita lihat dari personel jumlah aja udah sangat-sangat kalah dari posisi Eko Natsuka. Tapi kita bakal ngeliat gocek-gocekan mantap dari seorang Amoy. Oke, bakal dicoba untuk ditahan dulu dan Natsuka dipulangkan di posisi kelima. Oh my god, 4 tim yang tersisa dan AAP Pandora atau Pandora X AAP bakal mencoba untuk reset dulu. Tapi tidak, karena masih ada EVOS Luna. Luna juga harus terkena knockdown. Kita bakal ngeliat Moon harus terpulangkan EVOS Luna di posisi keempat. Wow. Sebelum bom sedikit mendekat, ada gol yang cukup menghalangi. Wow. This is it. Buya for Marawa Glory. Wah, Watashi, what are you doing Watashi? Walaupun tadi sempat keren banget. Keren ya. Iya nggak tahu kenapa ini yang buyahnya anak-anak dari Marawa, tapi gue lebih seneng natisnya Watashi. Ya. Keseruan di map Bermuda kali ini dan kita bakal melihat dari POV anak-anak dari Pobles dulu, yang dimana harusnya mereka mencoba untuk dapetin poin kill dengan cara menabraki anak-anak Defnation. Tapi ya udah, apakah ini bisa dibilang worth it karena dengan adanya anak-anak Pobles mencoba untuk merubah drop zone mereka turun ke area pinggiran, coba nabrakin Defnation, malah harus dipulangkan sama Defnation itu dengan posisi hashtag 12 dan cuma dapetin 1 kill aja. Jadi poinnya cuma hanya 1 untuk anak-anak Pobles, jadi sayang banget. Aduh sayang banget. Ini sih momen ketika EVOS. Wah ini pertarungan El Clasico ya. El Clasico ya, papan atas ya, ini 2 kali ya, yang dimana tadi Purgatory dan kali ini Bermuda harus bertemu lagi dan masih dimenangi oleh anak-anak dari EVOS Luna. Luar biasa ya, Nune ini agresif banget. Nune kalau nggak salah dia benar-benar mendominasi untuk poin killnya di tim EVOS Luna, paling banyak banget untuk Nune-nya sendiri. Dan ini udah kita lihat dengan si Gape dia memegang senjata shotgun 2, sangat-sangat luar biasa. Dia tahu timingnya di mana musuhnya berada. Bahkan Kola yang tadi sendirian kocar-kacir mundur, langsung digerus dan disurprise. Dah mantap banget, ini luar biasa. Yang dimana posisinya jumpsuit ke depan langsung balik ke belakang dan itu kena banget kepalanya sama Kola. Kola nggak bisa berbuat banyak sih, apalagi disamperinnya sama 3 orang. Banyak-banyak berdoa juga kayaknya nggak mungkin untuk Kolanya. Banyak berdoa juga nggak mungkin. Nggak mungkin. Sulit emang. Nah ini posisinya juga dari APX Pandora, kalau gue lihat dari segi setupnya disiplin banget ya. Mereka mau targetingnya kemana dulu, kiri dulu, kanan dulu, atau depan dulu, atau belakang dulu. Yes. Dan akhirnya mereka bisa clear area tersebut dengan cukup rapih gitu kan. Ini momen ketika Siva dan kawan-kawan akhirnya bisa untuk mendapatkan buyah ketika
Pandora XAP. Karena kita udah langsung masuk aja ke Kalahari, let's go. Kita bakal ngeliat nih arah pesawatnya tuh dari mana menuju ke mana, dan ternyata sangat-sangat adil harusnya, dan kita bisa ngeliat untuk area blue zone-nya itu berada di area atas, dan Bigetron kali ini tidak ada kesempatan untuk mencoba untuk turun ke area blue zone, dan peperangan pun tak terhindarkan di area bawah kali ini, Julia. Yap, betul sekali. Stone Ridge nampaknya akan sedikit terluka. Wah, Waduh, terluka. aduh sakit ya, dalam ya. Terluka tapi tak berdarah ya. Tembakan yang sudah mulai masuk kali ini. Ling dari belakang, EVOS Luna ternyata siap untuk mengotak-ngatik peperangan antara Definition dan juga OP Phoenix, di mana Moon kali ini tanpa punya medkit, tanpa punya glue wall, harus sedikit lebih berhati-hati. Maju sangat berani, walaupun resource dia nggak gitu banyak, tapi dia berani banget, dia pede banget, dia percaya banget kalau teman-temannya bakalan ready to follow up. Dan kita lihat ada satu pelemparan granat ke arah dalam, namun tidak connect terhadap siapapun. Moon sedikit demi sedikit bergerak maju, masuk lewat jendela, masih belum ada peluru yang connect. Nampak hati-hati, OP kali ini bisa memanfaatkan momen tersebut, tapi dari EVOS Luna pun lumayan berhati-hati. Moon di belakang ada OP Phoenix, akhirnya mulai disadari oleh seorang Moon, langsung regroup lagi sama teman-temannya. Gak punya magic, gak punya ghoul, bahaya banget buat seorang Moon, namun Leta coba mencari momen di mana ada pertarungan yang terjadi antar Definition dan juga EVOS Luna yang bisa mereka jadikan sebagai bahan third party mereka, tapi satu player itu Nani harus ternani-nani karena jatuh, dan Definition pun harus dipulangkan di posisi ke-12, namun Moon berhasil terpick off. Ada satu keluar yang dihancurkan, masih ada ternyata keluar dari teman-teman yang lain. OP Phoenix langsung melakukan satu upaya rush terhadap EVOS Luna, di mana Leta dari belakang coba melakukan backup fire. Satu player daripada tim OP Phoenix berhasil terjatuh. Kita lihat dua player tersisa sementara melawan 3 player dari tim EVOS Luna Merge, menutup satu jalan masuk. Kali ini adanya keluar yang coba dihancurkan, masuk ke arah luar. Tapi kita lihat satu player berhasil lagi diculik oleh teman-teman daripada EVOS Luna. Oh my god, dia taunting dulu, oke diemotin dulu ya. Siapa suruh jadi orang ketiga malah harus tertusunkan kan, karena belum tertusunkan, tapi paling nggak nih chaos banget anak dari OP. Oke, dimana langsung di secure point killnya, dan posisi adalah triple kill yang sudah didapatkan oleh March. Kayaknya March bakal mencoba untuk mengambil posisi predator ya, biar masuk lagi sama teman-temannya. Tapi dengan posisi seperti ini harusnya Definition sangat-sangat kasihan banget. Udah posisinya kejepit, dia harus menjadi bulan-bulanan dari dua tim dan harus ngebagi poin kill mereka kepada kedua tim ini, yang dimana OP tadi sempat nge-secure poinnya juga, dan anak-anak dari EVOS Luna berhasil untuk menapaki anak-anak Definition. Ada Aleta tadi yang menjadi punishment untuk satu orang dari Definition itu sendiri, dan posisi dari OP kali ini harusnya bagus, tapi kali ini kalau kita perhatikan Cleo tadi sempat telat banget untuk coba untuk regroupnya. Dia tahu posisinya bahwa sudah ada pertempuran teman-temannya bersama anak-anak dari EVOS Luna, dan untungnya dari EVOS Luna masih kuat banget sih. Ya, masih kuat banget harusnya dari EVOS Luna. Dan ini wow, Kalahari yang temponya benar-benar cepat banget di early pace ya. Orang Moon sakit banget ya. Sakit banget dari seorang Kola ya. Satu headshot berhasil didapatkan ke arah seorang Moon. Looking for more, teman-teman daripada Void SBO mencari keberadaan EVOS Luna yang lain, tapi Nune pun tidak bisa bertahan atas kerasnya zona. Aleta menjadi lone survivor yang bakalan diras, dan itu menjadi tusun untuk EVOS Luna di posisi ke-11. Oh my god, anak-anak dari EVOS Luna akhirnya kewalahan sekali. Harus ke arah luar zona. Indri menjadi orang terakhir. Azel masih mampu untuk menumbangkan satu player, tapi di sisi kanan ada tembakan yang masih berhasil di-secure. Oh my god, FXCR pun harus ditumbangkan di posisi ketiga. And this is it, Buya for Pandora XAP. Oh enggak ya? Eko Natsuka. Astaga. Salah. Hey, Astaga, I'm so sorry about that ya kan, karena memang tadi sebenarnya yang bisa buyah itu cepet banget karena sama-sama kegigit zona posisinya, apalagi tadi sebenarnya tadi Pandora juga bisa nge-secure buyahnya, tapi sayang banget mungkin lebih low duluan untuk SP-nya, makanya harus terwipe out terlebih dahulu ketimbang anak-anak dari Eko Natsuka. Tapi posisi dari Eko Natsuka masih nggak tahu sih, kayaknya Eko Natsuka mencoba untuk tidak ikut campur dengan dua tim yang memang lagi berhadapan, yang lagi berkontes ya kali ini. Seperti apa sih, sesengit apa sih ciwi-ciwi ladies kita, ciwi-ciwi ladies lagi kan ya, ciwi-ciwi ladies.
double ya. Double, triple malah. Emang double cheese orangnya. Sukanya double cheese ya. Nggak apa-apa. Tapi ini ada momen dimana dari EVOS Luna lumayan dibikin kesulitan ya. Sama teman daripada OP Phoenix, mereka juga jatuh bangun, 2 playernya kenok gitu kan. Tapi ya BKB cukup cepat. Ini si Mitaro oke banget ya granatnya, lihat akurasinya. Hep! Kenok langsung. Tepat banget, udah ada Mitaro sama satu orang Stevie tadi untuk menjadi pembuka, yang mana Stevie itu on point banget, berkali-kali sempat dapatin beberapa damage. Harusnya kalau kita lihat secara keseluruhan damage Stevie ini gede banget karena dia udah membuka badan, sempat beberapa dapetin ke knockdown, tapi memang sulit banget untuk di ending. Walaupun sebenarnya posisinya dari Stevie itu sempat jatuh bangun juga, tapi untungnya masih ada backupan dari teman-teman yang sangat-sangat luar biasa. Dan lagi-lagi Stevie setelah ini akan menjadi peperangan yang luar biasa, yang dimana dia tahu posisinya tuh kebuka badan lagi walaupun harus terkena knockdown lagi, tapi kali ini mereka mencoba untuk bermain sangat-sangat sabar banget. Dia tahu posisinya benar-benar kejepit, tapi sayang banget entah kenapa Pandora nggak mencoba untuk melakukan rushing ke arah depan. Mungkin coba untuk melemparkan granat ke depan karena memang posisi MPX itu benar-benar ke pojok, tapi mungkin bisa dibilang Pandoranya juga nggak dapat resource untuk di late game-nya. Nah, di sini Pobres sudah terpulangan. AP juga EVOS Luna Kenapa tuh? nggak apa-apa, Nggak licin. apa-apa. Dia pakai itu apa namanya? Hand sanitizer. sanitizer, Iya, ya. kayak licin dia. Iya. Oh, ini meta bonekanya belum keluar, Bos. Harusnya boneka Oh, iya? ditumpuk ini. Dari iya. tadi ya? Heeh. Oh gitu. Itu. So, Survivors, here we Ya. go. Purgatory, the next round of today. Yap, dan pesawatnya bergerak dari area golf course menuju ke area pertengahan dari ski lodge dan juga mud house. Seharusnya masih cukup aman untuk setiap tim juga, dan ternyata dari MPX Asia memilih menuju ke area sentral sebagai plan B mereka karena ke area force nampaknya terlalu jauh untuk dijangkau. Terlalu Masuk ke area mud house menyelamatkan teman-temannya kembali. Yes, dan kali ini EVOS Wow. Luna yang sudah berhasil mendapatkan 4 poin eliminasinya. Oh, sorry 3. Mereka bakal coba untuk melakukan looting terlebih dahulu. Ditambah ada satu orang yang udah mulai terlihat Bang Eko. dari seorang Ega di sana, Aleta. Dengan charge booster yang sudah berhasil mendapatkan satu orang targetnya tentunya. Yap, 1 poin eliminasi tambahan membuat kali ini EVOS Luna mendapatkan 4 kill setara dengan satu tim dari tim Pandora X AAP. 4 kill yang menjadi modal utama untuk EVOS Luna tentunya. Ini bisa saja membawa EVOS Luna bertahan sampai ke arah late game, apalagi tidak biasanya juga tiba-tiba EVOS Luna melakukan looting Rotasi ya? cepat dan rotasi langsung menuju ke area pertengahan dari zona, karena di beberapa momen pernah aku menyaksikan dari tim EVOS Luna ini menjadi tim yang terakhir masuk ke dalam zona selanjutnya, dan dia main lambat tapi dia main retake compound, berhasil retake lagi, berhasil masih di luar zona, retake lagi sampainya dia berhasil dapetin buya. Tapi sekarang agak sedikit berbeda dan tidak seperti bos biasanya. Iya, mungkin mereka udah sadar kalau mungkin kelemahan mereka adalah melakukan rotasi ya. Karena di beberapa kesempatan ketika mereka harus rata sama teman-teman dari OP, Dan apa masih bisa di-revive kembali, tapi pressure bakal terus dilakukan. Sementara EVOS Luna pun kali ini bakal komit melakukan rush terhadap pergerakan dari tim Marawa Glory. Satu orang berhasil di pick off kali ini. EVOS Luna belum mengendorkan serangan, tapi Aleta berhasil ditumbangkan. Dijawab juga kali ini. Munya melakukan ending supaya nggak ada Ada yang revive-an, datang. tapi MPX datang sebagai orang ketiga. Bigetron Lux Ratan sudah di posisi ke-10 sementara EVOS-nya dalam pressure dari MPX kali ini. Salsa di arah bawah, masih ada kesempatan untuk cabut. Sementara dari EVOS Luna, satu orang sudah berhasil ditumbangkan dari MPX, masih cukup kuat kali ini. Satu orang trending, masih jadi harus tertegun juga. Masih ada Nuna di balik sebuah rumah. Sementara dari MPX, satu orang coba di revive terlebih dahulu, mengambil nafas kembali. Dan dari EVOS Luna, satu playernya masih bisa di-touch untuk di revive kembali. Ada Aleta Flashpoint juga di sana. Satu orang dari MPX belum bisa diselamatkan, sudah terkena damage. Masih ada satu buah wall. Fafa harus segera di-touch untuk di revive kembali, tapi zonanya sudah mulai bergerak untuk mengkikis player dari MPX. Tapi Aleta di sana berhasil di backstep oleh seorang Stevie dari arah belakang. Merch masih survive, masih ada Nune di area frontlinernya di sana. Satu glual dibuka kembali. Nune Skylernya coba dikonekan dan satu orang ditumbangkan. Nune masuk, Nune Luna tumbang di tangan MPX Asia. ada seorang anti juga yang coba masuk, bahkan bisa satu orang yang bisa membalikan keadaan, tapi Buya tetap milik teman-teman dari BCG Fajar Asia. Permainan yang cukup pasif terlihat di area mid game sampai menuju ke arah late game, dengan mereka berhasil untuk
me-wipe out terlebih dahulu posisi di malah. OP Phoenix udah. OP Phoenix udah ya? Nah, kayaknya Dev Nation nggak sih? Dev Nation. Oh Dev iya Dev Nation Nation ya. Masih Dev Oh, Nation Dev yang Nation. belum berhasil Yap, mendapatkan yap. gue. Nggak apa-apa, tapi Dev Nation masih ada hari yang tersisa. Bahkan hari ini aja masih ada 1 match lagi ya. Iya siapa tahu. Siapa Alvin tahu. ya kan milik Dev Nation. Siapa tahu Alvin ini punya si Dev gitu ya. Itu Punya dia. Devin. Punya Devin, bener. Ini dia lagi-lagi agresivitas dari MPX di hari ini begitu terasa permainan mereka meningkat signifikan kalau misalkan kita ngomongin soal grafiknya gitu. Tapi sulitnya mereka mungkin di arah late gamenya ya lagi-lagi balik lagi mereka nggak bisa dapetin zonanya, sekalipun mereka dapetin zonanya tadi di Kalahari. Yang Buya bukan mereka, tetap mereka #3. Yang Betul. Buya yang Begitan. Itu dia. Hampir padahal ya. Iya. Yang di atasnya santuy itu. Gulung-gulung tiker tuh. Gulung doang sambil nontonin ke arah bawah. Tapi BCG Fajar Asia akhirnya berhasil buat dapetin Buya. Lagi-lagi dengan gaya permainan pasif mereka. Mungkin ini bisa ini sebenarnya nggak jauh-jauh dari permainan. Gak ada yang Baca ya? namanya berani langsung ke tengah-tengah segala macam, gak ada men. Semuanya tuh bener-bener cukup pasif gitu. Sampai akhirnya udah pada kenal satu sama lain, jadi ya udahlah, ayo kita saling gas aja gitu ya. Langsung. Dan ngomongin soal yang kenal-kenal juga kita udah mulai mengenali karakteristik gimana setiap tim juga bermain di map Alpine. Ini dia Alvin yang terakhir di malam hari ini, match day ke-7. Ini dia pesawatnya bergerak dari bagian ujung dari stadium menuju ke area ujung juga dari Garrison. Sementara Blue Zone bakal menjadi hunian permanen untuk Dev Nation. Tim yang belum mendapatkan Buya sejauh ini mungkin bisa memaksimalkan area advantage dan menjadi lootingan yang paling kaya di antara tim yang lain. Sebenarnya kalau lu lihat ya, Evo sendiri udah nggak benar-benar terlalu memikirkan BTR. Kalau sebelumnya concern mereka adalah BTR, mereka udah sadar kalau mereka udah cukup poin untuk setidaknya main santuy aja. Terjebak di tengah-tengah perjalanannya. EVOS Ada balas EVOS. dendam nampaknya antara Nah. EVOS dan juga OP Phoenix kali ini. Oke. Dimana seorang Clio sudah berhasil mendapatkan seorang Nune. Kedua kalinya. Sekaligus. Waduh. Dan kali ini menyisakan seorang Wah. Raki aja yang bakal coba untuk kabur terlebih dahulu. Dan pada akhirnya dendam harusnya sudah checklist. oleh Dendam. Ozuna. Oh iya bener, dendam sudah checklist karena ya 2-3 Alvin, Kenok 3 lari Ipin. Ya, satu orang Ratih ternyata tidak melanjutkan fight bersama dengan EVOS Luna karena sudah terculik 3 membernya. Sementara kalau Pandora gue jujur, gue ngeliatnya kayak mereka punya satu plan. Mereka udah berhasil ngelakuin itu di match day keempat dan mereka melakukan hal itu yang sama gitu loh sampai sekarang. Ya. Dan bahkan ada beberapa yang berhasil, beberapa yang gagal pun nggak mereka rubah gitu karena Betul. emang itu gaya permainan mereka dengan karakteristik dari setiap player. Tapi MPX beda. MPX tuh lebih ke nggak ketebak tiba-tiba ada di mana. Kalau emang udah turun di awal kadang-kadang turun terus. Betul, kadang-kadang tiba-tiba langsung ada di atas terus. Galaknya ini dia galaknya Gitu. loh. Kelihatan. Kenapa tiba-tiba MPX ada di Forest Red? Kenapa tiba-tiba MPX ada di Brasilia atas rumah batu? Kenapa kadang-kadang MPX kalau di Bermuda ada di bagian Rimnam Village, bagian ujung dari hangar? Kenapa bisa kayak gitu? Coba. Itu kenapa mereka menjadi salah satu tim yang tidak terbaca ya? Iya. Mungkin dari mereka punya satu skenario di mana the best plan is no plan gitu. The best plan is no plan, tapi plannya dari tim AP sudah sedikit dihancurkan oleh EVOS Luna. Wah, ini merupakan Satu salah orang yang satu terculik. kesempatan yang menurut gue sangat sayang banget kalau AP-nya sendiri tidak bisa memanfaatkan situasi BTR yang sedang tidak baik-baik saja. Itu dia, dan masalahnya lagi-lagi kenapa ketemunya sama tim EVOS Luna? Apakah mungkin EVOS Luna juga mempelajari pattern dari tim Pandora X AP yang bermain di area pertengahan zona? Ya. Dan masuk menuju ke checkpoint yang sama diintilin sama EVOS Luna. Tapi sejauh ini Pandora X AP juga sepertinya sulit untuk melakukan reviving. Mungkin jauh dari vending machine, dan ini bakal ngebuat Pandora X AP harus sedikit ngendorin lagi nih kunci mereka. Itu dia, harus lebih mengendorkan lagi, harus bermain secara skema yang berbeda lagi. Apalagi ini adalah match terakhir yang dimiliki oleh mereka untuk hari ini tentunya. Dan ketika EVOS Lunanya udah memiliki, ya lo bisa lihat lootingannya ya. Oh iya loh. Moonnya udah pakai Festival 4, Inhalernya gue gak tahu berapa gitu kan. Ini tuh menjadi satu PR yang menurut gue menjadi cukup menyeramkan untuk beberapa orang gitu ya. Beberapa tim tentu. Gue setuju dengan adanya area zona yang cukup free buat mereka juga. Tinggal kelihatan
Ngebantingnya justru ke arah sebelah kanan. Ini bakal jadi PR buat tim EVOS Luna. Mereka bisa aja ngambil area paling sempit ataupun zona paling lambat di area sebelah kiri mereka, dan mereka bisa melakukan team fight bersama dengan tim-tim yang masih ada di area sebelah kiri. Mungkin salah satunya adalah Phoenix dan juga Bigetron Lux, tapi Bigetron Lux sudah mulai melakukan rotasi cepat masuk ke arah dalam, dan mereka nggak pengen lagi waktu mereka kebuang gitu. Udah mulai kelihatan kali ini seorang Shiva. Waduh, ke gap lagi, coba ngumpet di balik pintu. Ketahuan. Bahkan Nune pun dapetin satu player dari seorang Cleo. Tim OP Phoenix Pandora. Lah tiba-tiba MPX kan. Ada MPX lagi, padahal tadi di Forest Red ya. Iya, di Forest Red loh. Ini mungkin AP-nya ke Forest Red mau nge-revive atau kayak gimana. Harusnya MPX pun sejauh ini mereka bakal bergerak untuk masuk ke dalam zona selanjutnya. Benar sekali, mengambil bagian zona tersempit atau zona terlambat dari tim EVOS Luna dengan sangat komit, dengan gagah berani. Di sana sebuah headshot dari Aleta berhasil merupakan Leta dan OP Phoenix. Turu dibuatnya oleh EVOS Luna di posisi ke-9. Let's go, triple kill untuk EVOS Aleta kali ini, dan tentunya Leona juga masih coba untuk bertahan sambil coba merebut satu posisi lebih ke dalam tengah zona lagi nih. Dari teman-teman UNBX Pobles ya. Betul sekali, dengan pembagian posisi yang dimiliki oleh Jet Capital Sugar Baby. Kali ini satu orangnya berada di seberang samping sebelah kiri. Ini cukup beresiko, tapi kalau misalkan berhasil itu impactnya juga cukup luar biasa. Tapi kali ini Bigetron yang bakal bertemu dengan EVOS Luna sudah memasuki menit ke-12, dan kali ini kita melihat ada kekurangan yang harus disumbangkan. Moonnya dengan gagah berani masuk ke arah dalam. Bella cukup low, Aleta melakukan, tapi tiba-tiba rata. Satu granat dari Men sangat mematikan meskipun Aleta ditumbangkan. Tapi kali ini BCG Fajar Asia cukup mengancam. Tapi gimana ceritanya Birds? Satu granat dapetin 2 orang. Ini merupakan salah satu setup yang paling perfect bisa gue bilang dari EVOS Luna. Mereka merebut kompon, mereka berada di luar zona, mereka nembakin orang yang lagi ngidupin temannya. Dan itu justru membuat mereka makin seneng. Ingat kalau ketemu sama EVOS Luna, jangan nge-revive dulu, mending lawan musuhnya dulu. Kalau bisa setup granat terlebih dahulu sih. Gue gak tahu tadi siapa yang terkenok terlebih dahulu sih. Bella ya? Kagura kalau nggak salah. Kagura merupakan salah satu shot caller juga harus ya kan. Jadi cukup sulit sih tadi posisinya, bisa gue bilang untuk kepisah dua, duanya di luar, duanya di arah dalam. Yang di dalam dikenokin sama Merch tanpa Merchnya harus ngedeketin sama sekali. Betul. Dan yang di luar diacak-acak sama Moon tadi pakai satu perbedaan antara EVOS Luna dan juga BTR. BTR ketika melakukan defending ataupun rushing, ketika ada satu member yang terkena down, gak terburu-buru untuk melakukan reviving. Gak terburu-buru, mereka coba untuk lihat situasinya dulu. Kalau emang mereka mampu untuk menghidupkan, ya mereka bakal hidupkan. Kayak yang pas mereka perang sama MPX Asia di daerah rumah rusak aja tadi. Iya benar-benar. Dan ngomongin soal MPX itu sendiri, mereka harus terpecah 2 fokus. Tapi Mitaro tumbang di sana, pelontar dari Fafa akankah menjawab? Tapi tidak, Fafanya keburu kenok. Bahkan Mitaro juga terending. Indri di sana harus juga dibuat turu oleh tim UNB Pobles sepertinya, karena visionnya juga tadi kebagi oleh 2 tim yang berbeda. Ada Pobles, ada juga BCG, dan poin sisa sendirian kali ini POV kita. Watashi yang berjuang sendirian tidak bisa lagi berjuang begitu banyak di tangan Angeli yang juga terancam harus tereliminasi oleh zona. Dan kali ini EVOS Luna merupakan salah satu tim yang sudah berada di dalam zona terlebih dahulu. BCG Fajar Asia yang masih cukup lengkap, 4 orang bakal coba untuk menempati satu kompon yang bisa gue bilang cukup aman. Dan justru BCG Kari Ayam berhasil mendapatkan seorang Moon lagi dan lagi dari kejauhan. Kari Ayam mulai bertingkah ya Bun ya. Kari Ayam mulai bertingkah, udah mulai templok juga. Kali ini EVOS Luna 14 poin, eliminasi Aleta berhasil untuk di-revive kembali. Marawang Lordnya tumbang di tangan seorang Merch. Bahkan di arah luar sana Stevie tertahan, dia bakal dikasih jalan masuk sama siapapun. Tapi Stevie masih bisa dapetin beberapa takedownnya di hadapan sana. Sampai akhirnya tumbang sudah bersama dengan MPX juga. Dan kali ini pertempuran terakhir
antara BCG Fajar Rahasia bersama dengan EVOS Luna 4 lawan 4 sudah mulai melakukan flanking membelah lautan, membagi dua visionnya dari tim EVOS Luna. Begitu berikan BCG Fajar Rahasia, nanti di arah depan sana sebagai orang terdepan, tapi Kikonya sudah mulai tertembak. Harus diberikan terlebih dahulu, tapi satu orang pun berhasil tumbangkan. Kali ini sudah ada pergerakan dari seorang Kari Ayam menusuk, berlari begitu cepat, tapi sudah ketahuan juga terkena headshot, tapi Nune masih bisa untuk masuk kembali menuju ke salah satu kompon yang sedang dihuni oleh EVOS Luna. Sama-sama recovery, sama-sama melakukan reset, tapi di sana Kiko penting sekali dibayarkan karena Nune. Kari Ayam sangat luar biasa sekali, tetapi masih bisa untuk di revive. 3 melawan 4 kali ini sudah terkena Skyler dari keluar yang dimiliki oleh Kari Ayam. Aleta sudah berada di arah depan, bahkan Moon juga tertakedown, tapi di arah sana Tessa pun terjatuh. Langsung masuk Aleta. 2 player tersisa. Kari Ayam cukup low, kayaknya nggak punya medkit, sudah di charge dulu shotgunnya. 1 hit terkena Aleta, cukup low. Anti luar biasa sekali. 1 Chrono sudah dinyalakan, bergerak masuk, tapi ada vehicle anti, dapetin 1 tapi tidak. Ternyata this is harta tahta EVOS Luna. Kalau ketemu EVOS Luna jadi lawan, kabur aja. Iya, Congratulations for ampun. EVOS Luna berhasil mendapatkan Buya di round terakhir pada matchday ke-7 hari ini. Penutupan yang sangat manis dan EVOS Luna has proof. Opening dan closing. Opening closing ya. Congratulations once again, ini merupakan salah satu gameplay yang bisa gue bilang cukup sempurna dari EVOS Luna dari early game sampai ke bagian late gamenya, men. Parah. No miss. No Gak ada miss, gak ada kesalahan, gak ada yang bisa gue bilang kayak ngebuat mereka itu bisa jadi dikalahin dengan mudah pada game kali ini. Karena dari awal itu mereka udah XAP tuh menjadi salah satu tim yang kayak gue gak ikut-ikutan deh di awal-awal. Iya, bener, Kalian bener. aja yang bikin drama. Tapi jangan juga posisi 2 kayak saudara esports dong. Iya. Aduh, saudara esports kan langsung masuk ke posisi 2 terus gitu kan. Master of runner up ya. Iya, dan di sini kalau kita bisa lihat yang berubah dan ada peningkatan itu cuman dari teman-teman Pandora sama MPX. Pandora Yang jelas- dari MPX. Yang jelas kelihatan permainannya berbeda. BCG mungkin nambah juga poinnya, cuma gapnya jauh. Ini MPX ini kayak benar-benar mereka dari posisi 8 dan pada hari ini mereka naik ke posisi ke-6. Iya. Dan naik mereka cukup berdekatan dengan OP Phoenix dan juga Void SBO, men. bener banget. Dan Pandora XAP juga naik dari posisi ke-4 apa ke-5 gitu. Aku lupa loh. Iya. Aku lupa. Pandora XAP itu antara Pandora ketiga sebelumnya, men. Oh Ya iya kan? iya. Dan mereka iya. naik menggantikan ini. Oh, padahal Aduh. sebetulnya Void juga hari ini bisa mereka buat dapetin posisi 3 tuh bisa aja. Oh, mungkin. masih ada banget kesempatan atau setidaknya menggeser Bigetron Lux bisa banget, men. Kalau misalkan Voidnya perform juga di hari ini, Iya. terus Tuh, Bigetron bakal seru Lux-nya dengan performa seperti hari ini, Bigetronnya itu mungkin gapnya bakal ngedekat dan buat di akhir nanti yang katanya offline. Emang iya ya? Saya tidak tahu. Apakah bakal offline? Apakah kalian bisa nonton Survivor? Coba Waduh. komen di Instagramnya FF Esports ID ya. Apa iya? Min, tolong dong bikin offline. Kita pengen lihat ciwi-ciwi bermain gitu ya. Apa iya? Ramaikan. Aduh. Waduh, tapi- anyway, Ya, apa tuh? para survivors, apakah menurut kalian Kalian